kalau kamu ngejar, kamu murah. Kalau kamu sebagai laki-laki ngasih perempuanmu itu ngelit semuanya secara emosional, apapun itu deh, semuanya dia yang ngelit, dia muak, dan kamu akan kehilangan dia secara seksual juga. Mungkin dia sama kamu, semuanya harus sama kamu. Mau berak mungkin harus sama kamu, semuanya sama kamu. Kowe emang ra iso dhewe to? Kowe gerek mlaku nang tanggamu lho njaluk garam, njaluk terke aku, kowe emang ra iso dhewe. Ayo pilih aku, pilih aku. Itu tuh bikin cewek nggak ada hasrat sama kamu malah. Tapi hasilnya apa? Kamu ditinggal, di block, silent treatment, direndahin. Sementara dia ngejar pria yang nggak ngelakuin kebaikan itu semua. Fakta pahit tentang wanita. Ini kebenaran yang nggak enak didengar. Kamu diajarin jadi cowok itu harus peka, lembut, komunikasinya bagus, selalu ada. Tapi hasilnya apa? Kamu ditinggal, di block, silent treatment, direndahin. Sementara dia ngejar pria yang nggak ngelakuin kebaikan itu semua. Bahkan dia ngejar pria yang nggak ngerespon chatnya. Dan kamu akhirnya bingung, kenapa dia kayak gitu padahal aku udah seperti ini loh. Aku sudah berusaha menjadi laki-laki yang baik loh. Jawabannya, ya emang itu nggak work menjadi laki-laki yang baik itu. Jadi di sini aku akan bongkar itu semua. Ilusi cowok baik yang bikin kamu itu runtuh. Kita itu dibesarkan dengan template ideal. Laki-laki itu pelindung, pencari nafkah, mengakomodasi semuanya, provider, siap jadi bahu untuk menangis 24/7. Tapi faktanya, wanita itu nggak jatuh cinta sama kebaikanmu. Mereka jatuh cinta pada kekuatan, visi misi, tahu arah, karakter, dan standar. Cowok yang sibuk minta diakuin justru akan kehilangan wibawanya. Tapi cowok yang berdiri tegak, nggak butuh tepuk tangan, nggak butuh validasi siapapun, itulah yang bikin cewek-cewek tuh penasaran. Ini kesalahan fatal para cowok. Kalau kamu ngejar, kamu murah. Begitu kamu ngejar cewek, kamu itu nurunin harga dirimu sendiri. Itu sama halnya kayak kamu ngasih sinyal kalau aku itu ada di bawahmu. Makanya aku ngejar. Jadi jangan pernah ngejar para laki-laki. Usaha boleh ya, effort. Bukan ngejar-ngejar, karena hadiah itu nggak pernah lari ngejar pembelinya. Kamu mau dia butuh kamu, berhenti butuh dia dulu. Bangunlah hidupmu, bangunlah lifestylemu semuanya, sampai dia tuh pengen masuk ke kehidupanmu. Berupa apa sih duniamu? Ketenanganmu, kerjaanmu, lifestylemu, caramu hidup, semuanya yang dia lihat sampai dia akhirnya pengen deket ke kamu, pengen ada di sampingmu, pengen mengikuti semua kegiatanmu, sampai dia kayak gitu. Wanita tuh sebenarnya udah ngerti permainan dari dulu. Ini pahit tapi penting. Wanita itu secara naluriah ngerti permainan ini. Mereka nggak perlu baca buku, mereka nggak perlu les. Tapi mereka tahu cara biar kamu investasi lebih banyak ke mereka. Karena siapapun yang investasi lebih banyak, dialah yang terikat. Lah kamu, baru kenal, baru deket, udah buka semuanya. Udah cerita semuanya. Kamu kira itu bisa buat ngikat dia? Enggak. Itu sama halnya kayak kamu ngasih catatan buat dia analisis. Akhirnya apa? Sisi misteriusmu mati. Sisi misteriusmu tuh hilang. Dan akhirnya ketertarikannya dia juga ikut hilang. Ketidakpastian maskulin itu bikin dia narik nafas panjang. Wanita itu akan ngerespon kamu yang tenang, pakem, mantep, dan gak gampang digoyahin. Dia tuh gak terpikat sama emosimu, tapi dia terpikat sama kehadiranmu. Energi yang seolah bilang, ayo pilih aku, pilih aku. Itu tuh bikin cewek gak ada hasrat sama kamu malahan. Kebutuhan berlebihan, kayak apa-apa harus sama kamu, apa-apa maunya sama kamu, pokoknya harus kamu. Kayak, aku butuh kamu banget. Itu menandakan kayak keputusasaan. Sama halnya kayak kamu punya cewek yang, saya nganterin ke sini, ayo makan ini sama kamu, semuanya harus sama kamu. Mau berak mungkin harus sama kamu, semuanya sama kamu. Kamu ngelihatnya gimana? Kok emang ra iso dhewe to? Kok gerek mlaku nang tanggamu lho njaluk garam, njaluk terke aku, kok emang ra iso dhewe. Itu kan kayak keputusasaan gitu loh, karena apa-apa harus sama kamu. Dan itu semua adalah ketergantungan yang kita bungkus secara romantis. Ironi brutal, saat dia memimpin, dia malah muak. Kalau kamu sebagai laki-laki ngasih perempuanmu itu ngelit semuanya secara emosional, apapun itu deh, semuanya dia yang ngelit, dia muak, dan kamu akan kehilangan dia secara seksual juga. Mungkin dia kelihatan suka ya ngelit semuanya, apa-apa tergantung aku, apa-apa nurut aku, tapi lama-lama dia capek. Dia bakal ngetes kamu, nge-push limitmu, bukan buat ngancurin kamu, tapi buat membuat kamu tuh biar, ayo tetangin no, ayo jadi laki-laki, ayo memimpin. Kamu bukan lagi dihukum, tapi kamu tuh lagi diukur. Dia narik ulur, mundur, nge-freeze, diem, itu bukan dia mau bikin drama, tapi dia lagi ngetes kamu tuh sekokoh apa. Pria yang nantinya dia pilih itu bukan yang sempurna, tapi yang gak tergoyahkan. Bisa dibilang kayak, aku tuh sayang sama kamu, aku mau kamu, tapi aku gak butuh kamu. Itu bedanya pemenang dan pengejar. Buat cowok-cowok, jadilah raja di kerajaanmu.
Stop ngejar-ngejar dia, stop jadi pengemis. Bangun hidupmu, bangun visi misi, bangun keuanganmu. Contohnya kayak kerjaan, bisnis, skill. Minimal kamu ada tabungan lah, 6 kali biaya hidup mungkin kalau bisa. Kamu juga harus punya batas emosi. Kamu boleh hadir, tapi jangan sampai dilihat gampangan gitu loh. Kayak kamu selalu available kapanpun waktunya. Dan kamu jangan pernah mau hadir hanya untuk dengerin dia curhat. Kasarannya kayak jangan pernah mau jadi laki-laki yang nemenin jodoh orang atau jagain jodoh orang. Dan kamu harus bangun standar. Gak semua orang bisa masuk ke dalam rumahmu, gak bisa sembarang orang tuh masuk ke circlemu. Terus kamu juga harus bangun circle. Kamu harus ketemu orang-orang yang menunjang performamu, rekan bisnis. Kamu harus bangun circle yang emang isinya orang-orang maju ke depan, bukan isinya sambat-sambatan tok, mabuk-mabukan tok, isinya sambat kerjaan lah, sambat duit tapi tidak melakukan apapun. Jadi bangun circle yang bagus. Mungkin awalnya kamu ngerasa kayak aku nggak tahu nih kayak gini, kayak aku paling cukup, tapi lama-lama kamu akan belajar. Otak manusia itu elastis. Terakhir, kamu ini emang agak sulit tapi ini dibutuhkan. Kamu harus terlihat misterius. Nggak semuanya harus kamu umbar. Ingat, barang langka itu mahal. Saat duniamu itu penuh dengan misi, kayak rencana ke depannya, dia bukan cuma sibuk dengerin apa yang kamu bilang, tapi dia akan sibuk dengerin apa yang nggak kamu sampein. Sebenarnya wanita tuh bukan masalahnya, tapi ekspektasimu tentang wanita itulah masalahnya. Begitu kamu sebagai laki-laki nggak haus oleh validasinya para cewek, kamu akan jadi kuat. Dan pria yang kuat itu nggak gampang dimanipulasi. Aku punya tantangan 7 hari buat kalian para lelaki. Mungkin kalian di posisi ini lagi deketin seseorang, lagi ngejar seseorang, lagi PDKT. Aku punya challenge buat kalian. Coba buat stop ngejar, stop ngasih duluan, stop ngucapin duluan, stop teks duluan. Kayak ngucapin selamat pagi jangan duluan, nggak apa-apa, tahan dulu selama 7 hari. Terus tulis misimu dalam 1 tahun ke depan. Ditulis di kertas, ditempel depan kaca yang setiap hari kamu pakai buat ngaca, entah sisiran, entah pakai baju, entah kamu ngatur rambut, dan eksekusi satu persatu. Entah mungkin misimu simple ya, kayak bangun pagi ngopi, bangun pagi merefleksi semuanya, bangun pagi nulis, journaling, atau mungkin makan siang lebih sehat, apapun itu. Misi gak harus selalu tentang cinta. Yang terakhir, terapin batas emosi ke siapapun wanita yang lagi deket sama kamu. Atau kamu lagi deketin cewek ini, kamu harus ngasih batasan. Batasannya tuh, jadi kamu netapin batasan untuk gak masuk ke dramanya mereka. Oke, itu tadi challenge-nya. Dan kalau kamu ngerasa video ini ngebuka mata kamu tentang gimana caranya aku harus bersikap sebagai laki-laki, dan oh ternyata yang menghancurkan aku tuh ekspektasiku sendiri tentang wanita. Kalau kamu ngerasa ada laki-laki lain yang butuh denger, butuh lihat video ini, share ke mereka. Yang aku highlight adalah kalau kamu masih butuh validasi cewek itu, ya kamu masih lemah. Ingat, pria yang nggak perlu dipilih adalah pria yang nggak bisa dilupain. Ayo bangun dan jadilah laki-laki itu. Good luck, see you in the next video. Bye.